Alhamdulillah, ini pertama kali saya hadir di sekolahan yang ada SMP dan SMA-nya di Surabaya. Saya kira anak SMP dan SMA di Surabaya itu nggak begitu kenal saya. Karena apa? Ketika rutinan malam Selasa di Markas Sabilul Tobah ataupun maulid malam Jumat di Sabilul Tobah, biasanya yang hadir itu hanya emak-emak. Biasanya umurnya itu 40 ke atas, 40 ke bawah itu jarang. Lah ternyata setelah saya sampai Yayasan Khadijah, Masya Allah, entah itu siswa putra putri, wah, bahkan wali santri nyeruduk kabeh enek Gus Idam. Nyerang enek sing kon dhuwur, enek sing kon tengah, enek sing mengancam latu-latu barang. Wah, Masya Allah, luar biasa. Bahkan ini tadi sama teman-teman mau dikawal, jangan disentuh, ulo kelingan. Saya itu teringat ketika saya waktu mondok, Masya Allah, biarkan. Bahkan nenek sing jaluk tanda tangan, onok sing jaluk foto, kadung foto selfie sing dipijet video. Senek wong Surabaya iki, bahaya tenan, Masya Allah. Enek sing muni jerene foto diluk, tibakno ya suwi. Wis foto tenanan, jek kurang selfie jek kurang, keluargane di video call, Masya Allah, luar biasa. Tapi mboten napa-napa, itu salah satu bentuk cintanya seorang santri terhadap sesama santri. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Derek marem, derek bunga. Ternyata santri-santri walaupun berada di kota besar sebanyak ini, Masya Allah, bahkan dari sekolahan ini, dari yayasan ini bisa memunculkan, Masya Allah, seperti Ibu Gubernur. Ya Allah, semoga dari acara sore ini kelak akan muncul gubernur-gubernur di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Tanggal 22 Oktober niki pas niki nggih, pas hari ini nggih. Ini hari peringatan santri nasional. Pokoknya sing santri, sing rasa santri niki sedaya sak Indonesia memperingati hari santri. Lah tanggal ini merujuk pada peristiwa resolusi jihad di mana para ulama dan para santri merebutkan kemerdekaan melawan para penjajah. Artinya apa? Santri niki mboten namung pilar, tidak hanya pilar yang meneruskan perjuangan para ulama atau pilar agama ini, tapi diakui atau tidak, santri itu adalah pilar bangsa. Nek pengen bangsane iki terus merdeka, bangsane terus jaya, niki piye carane santri-santri niki tambah kathah. Kalau santrinya semakin banyak, insya Allah bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Masya Allah, alhamdulillah, niki nikmat ingkang luar biasa. Monggo acara malam hari ini kita awali dengan zikir bareng-bareng. Gimana? Sudah sore? Langsung ngaji ya? Nggih pun, langsung ngaji ya. Jadi uang sing ento nikmat santri niki uang sing beruntung. Tidak semua orang bisa ditakdir mendapatkan nikmat menjadi seorang santri. Niki kudu disyukuri. Kudu disyukuri, dan kita itu harus konsisten. Gimana kita itu bisa menjadi santri sampai mati, derek kiai sampai mati. Karena biasanya juga ada SD-nya santri, SMP-nya santri, SMA-nya santri. Nanti mungkin ketika kuliah atau ketika bekerja tiba-tiba sudah lupa kesantriannya. Mungkin awalnya ketika sekolah sudah berhijab baik, nek kelambenan berukut, kopian rapi, salate istiqomah. Jangan sampai beberapa tahun yang akan datang sudah waleh menjadi santri, kemudian malah pindah dari garangan apa garangan wati. Na'udzubillah min. Jo sampai mlaku-mlaku ning TP mbiyen kudungan ngene iki, sesuk mlaku-mlaku ning TP udele ketok. Saiki wis senengane ngapalne Aqidatul Awam, ngapalne Al-Imriti, ngapalne Alfiyah.
sesuk moro-moro HP-ne miring, ngeslot. Sing tukang ngeslot bocah teko. Biasanya sing kopiah miring biasane. Lah, nikmat menjadi santri itu harus dipertahankan karena tidak semua orang. Dan itu orang-orang pilihan. Orang yang ditakdir oleh Allah yang menjadi santri ini adalah orang pilihan. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong sing ditakdir dadi santri kuwi wong sing entuk petunjuk saka Gusti. Loh, tiang niku butuh petunjuk. Orang itu kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, contoh nggak usah sulit-sulit. Tadi malam saya itu ngaji di Kudus, hari santri bersama gubernur Jawa Tengah. Semisal perjalanan dari Kudus menuju Surabaya, saya tidak mendapatkan petunjuk. Entah itu Google Map-nya error atau HP-nya error, atau mungkin patwalnya itu error juga atau apa. Pasti yang awalnya mungkin Kudus Surabaya itu sekitar 5 atau 6 jam, ini kalau tidak mendapatkan petunjuk bisa berhari-hari. Mungkin nanti bingung exit tolnya keluar di mana, mungkin belokannya seharusnya ngiri kita nganan, seharusnya nganan kita ngiri dan sebagainya. Orang itu kalau nggak mendapatkan petunjuk nggak enak. Kayak jenengan pulang sekolah, semisal tidak mendapatkan petunjuk, tiba-tiba lupa, ngeblank. Ini arah rumah saya mana? Seharusnya setengah jam nyampe rumah, akhirnya berjam-jam. Kira-kira kita menjadi orang yang rugi atau tidak? Rugi. Lah ketika seseorang itu ditakdir menjadi santri, santri Khotijah, santri pesantren mana, mengikuti kiai mana, ulama mana, khususnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dia adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki mendapatkan petunjuk, yasroh sadrahu lil Islam, dia itu hatinya akan jembari, apa bahasa Indonesia nih, lapang, luas untuk memeluk, untuk memahami agama Islam. Jadi yang awalnya mungkin masuk Khotijah ini karena paksaan, kalau benar-benar dia itu mendapatkan petunjuk, tiba-tiba nyaman, saya kok seneng ya, hafalin Al-Quran saya kok seneng ya, hafalin Aqidatul Awam saya kok seneng ya, hafalin surat-surat pendek kok seneng ya, hafalin Al-Quran, hafalin apapun, pokoknya ilmunya Allah Subhanahu wa taala kok jadi seneng. Lah beda lagi kalau seseorang itu tidak santri. Wa may yurid ayyudillahu yasrah sadrahu dayyqan haraja. Orang itu kalau oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki menjadi orang yang sesat, secara otomatis hatinya itu tidak luas, tidak lapang. Hatinya akan sempit, sesak untuk memahami agama Islam. Artinya apa? Mungkin melihat jenengan-jenengan yang pakai kopiah, alah itu nggak keren. Mungkin melihat mbak-mbak yang glowing-glowing ini, waduh itu pakai hijab nggak keren. Wah, lihat santri sungkem sama gurunya, tabaruk sama gurunya, wah itu nggak keren. Lihat santri punya adab sama gurunya, wah itu feodalis. Lihat santri sama gurunya itu khidmah, ngalap barokah. Gurunya masuk, dibuatin minum. Saya jadi ingat membahas khidmah itu. Saya itu dulu punya teman sekolah, di sekolahan itu dia rajin tapi nggak pinter. Jangan paham, ada teman saya rajin tapi nggak pinter. Hadirnya selalu pagi, istiqomah. Kemudian ketika guru belum menyuruh, dia itu selalu lebih tanggap daripada yang lain. Tapi ketika dia ujian, nilainya selalu buruk daripada yang lain. Tapi ke kantin bawa buku, kemana-mana bawa buku. Masya Allah, kemarin saya itu ketemu.
Barokahnya dia itu, istimewanya khidmah, istiqomahnya khidmah ini tadi. Ketemu kemarin itu, loh kamu sekarang di mana? Saya di rumah sakit sana Gus. Loh jadi apa? Jadi dokter. Sing paling Gus Idam gregetennya apa? Setelah 5 menit ngobrol sama saya, bojone wayu. Oh wegel aku, mbiyen ya ora patek ganteng, nilaine ya ora patek apik, tapi anaknya itu rajin. Sinau terus. Kemana? Ke kantin tuku bakso, nggawa buku, sinau. Waktu saya sekolah dulu LKS, sekarang bahasanya apa? Nah itu LKPD. Waktu saya sekolah bawa LKS, kemana-mana bawa LKS teman saya, tapi nggak pinter. Tapi sebelum guru merintah hapus papan tulis, dia menghapus papan tulis. Guru saya sebelum datang, teman saya itu rela kehilangan uang 1.500 atau 2.000 untuk belikan teh guru saya. Padahal anaknya ganteng ya ora patek, pinter ya ora. Mari kui saya ketemu kemarin dadi dokter, gang diluk bojone teko ayu, powegel aku ya. Lah ternyata memang dawuhnya Said Alawi Al-Maliki benar. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Melekatnya ilmu itu dengan mudzakarah. Walaupun gak pinter, tapi istiqomah belajar, diulang-ulang terus. Jadi gak pernah meremehkan. Nah ini kuncinya melekatnya ilmu. Nah ternyata ketika ilmu sudah melekat di dalam hati tidak cukup. Wa barokatuhu bil hikmah. Barokahnya ilmu ini dengan khidmah. Melayani orang yang punya ilmu, melayani orang yang mengajarkan ilmu, guru kita, masyayikh kita, ulama kita. Lah itu. Wa naf'uhu biridho syekh, dan kemanfaatan ilmu itu bisa didapatkan ketika gurunya ridho, ketika gurunya bahagia. Tapi orang yang tidak pernah menjadi santri, ada anak khidmah kepada gurunya, melayani gurunya, katanya perbudakan. Ada anak bikinin minum, ngeladeni gurunya dan sebagainya, perbudakan. Ada anak sungkem, takzim, ada kendaraannya gurunya berhenti, katanya feodalis. Padahal yang menjadikan dia itu jadi mulia, seorang santri itu mulia dan diangkat derajatnya, karena dia menghormati gurunya. Lah saat ini kenapa kok jarang orang pinter mendapatkan barokah dan manfaat? Kadang pomo pinter dilalah malah tinggi minteri wong. Pomo pinter dilalah malah korupsi. Pomo pinter dilalah mungkin semisal jadi orang kaya, kayanya nggak lama. Itu kenapa tuh Gus? Karena sekarang mulai minim orang yang takzim terhadap gurunya. Betul apa enggak? Kadang izin sekolah sama gurunya WA-an. Mohon maaf Bu, ini panas, padahal neng omah bal-balan. Betul? Loh iya, zamane Gus Idam sekolah gak wani. Jomeneh WA gurune. Ketika saya pulang sekolah mau nyalip kendaraan guru saya, ini nggak berani saya. Pilih sekesusu-kesusui. Kesusui apa bahasa Indonesianya? Sekeburu-keburu saya lewat jalur lain. Lah anak sekarang gurunya di depan ngepot ning ngarepe, blayeri, numpak herek kae. Nah, kaya Margono iki. Lah nggih, mati blayeri nggih CB. Ada gurunya, dulu waktu kita sekolah ada guru kita, berhenti kita. Sekarang ada gurunya ya katanya Pak Jazuli tadi, selfie. Karo gurune nek nyeluk bos. Pinter dia tapi barokahnya kurang. Pinter dia tapi kemanfaatannya kurang. Makanya kalau pengen santri-santri Khadijah kelak ingin menjadi orang yang cerdas, yang mendapatkan barokah, yang menjadi orang yang bermanfaat, gubernur-gubernur masa yang akan datang, presiden-presiden masa yang akan datang, kapolri-kapolri yang masa akan datang, TNI-TNI Panglima yang masa akan datang,
Jadilah santri-santri yang istiqomah belajar, hormati gurumu, takdim terhadap gurumu, sampai kapanpun, siapapun, ketika orang itu mengajarkan kamu kebaikan, itu tetap gurumu. Insya Allah mulya dunya akhirat. Amin Allahumma. Semoga seluruh yang memiliki hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Seluruh santri putra santri putri Khadijah ini ingin menjadi orang yang selamat dan sukses apa tidak? Nah, kalau ingin jadi santri yang sukses dan apa yang menjadi himmahnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia, selamat akhirat. Saya teringat apa yang dinasihatkan oleh ulama yang terkenal beliau akan nasihat terhadap putra-putranya. Dan nasihat ini sangat relate dengan keadaan saat ini. Ujian kita menjadi seorang pemuda saat ini sangat berat. Untuk maksiat itu sekarang tidak usah keluar rumah. Bahkan di dalam HP saja banyak kemaksiatan. Benar apa enggak? Yang ngeslot lah, yang apalah, yang video-video lah. Kadang yang cewek ini video joget-joget di TikTok lah, apalah. Ya iya loh. Kadang yang laki-laki ini belum menjadi suami istri, manggil teman lawan jenisnya kadang sudah mamah papa. Iya, ada kadang Pak Jusuli. Jadi kadang itu ada, masih sekolah loh. Belum kobil tuh nikah itu belum pernah. Tapi manggilnya sudah mama papa. Lah. Mama, nanti sekolah enggak? Sudah makan apa belum? Terlanjur mamah papah pirang-pirang tahun dilalah terope karo wong liya sesuk. Wah. Jenenge ning undangan iki karo wong liya sesuk. Amsong pisan. Lah nggih. Kadang cek cilik lho wayahe golek ilmu, wayahe ngaji, iki urung-urung panggah WA-anane. Kalau kamu enggak berangkat sekolah, aku juga enggak. Lah emangnya kenapa? Badanku panas. Ya udah aku ikut panas. Telek. Males aku. Lah yo, 3 tahun kadung mamah papa lho. Tibakno tamat kuliah, lulus kuliah, namanya diundangan sama orang lain. Akhirnya bikin status, nyawa ini udah nggak ada gunanya. Wah. Dilalah sing ngomentari status Israel. Oh ya wis nek renek gunane 5 menit teko nggen Sherlock posisi. Amsong. Kuwi. Makanya nek pengen selamat aja pacaran. Tapi nasihatnya Luqman Hakim bukan itu. Jadi ada ulama yang terkenal akan nasihat terhadap putra-putranya. Dia namanya Luqman Hakim. Bahkan saking istimewanya beliau, saking solehnya beliau dan alimnya beliau, namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran ada surat Luqman. Pernah baca nggak surat Luqman? Ojo mek Yasin ae. Izin diwaca Yasin, nenek ra ngono iki salat paling kulhu karo Anas ae. Jajal Al-Kafirun pisan bulet kaya entute Hamsid. Ya. On, lanjut. Nasihatnya Luqman Hakim gimana terhadap putra-putranya? Lah ini untuk pegangan panjenengan semua. Ya bunaya, wahai anak-anakku, inna dunya bahrun amikun. Sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam anak-anakku. Qad gharaqa fiha nasun katsirun. Banyak orang yang tenggelam di dunia ini. Tapi buktinya iya benar. Buktinya iya banyak orang tenggelam. Kadang orang sudah merasa pintar tapi tidak memiliki keimanan, akhirnya tenggelam akan kepintarannya. Banyak orang merasa dirinya ganteng, merasa dirinya cantik, akhirnya tenggelam karena kecantikan dan kegantengannya. Dilalah ditakdir aja ganteng kaya Gusmu ngene iki. Wah, iki ning HP ini malah kaya kos-kosan cewek. Lah. Dilalah ditakdir ayu, glowing. Putih, wajahnya sampai kayak meja karambol. Tapi ning HP ini sing di-follow cah lanang-lanang tok. Naudzubillah min. Lah, artinya dia berarti tenggelam karena kegandengannya dan tenggelam karena kecantikannya. Lah, maka dari itu nasihat Luqman Hakim, inna dunya bahrun amikun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Qad gharaqa fiha nasun katsirun. Banyak orang yang tenggelam di dunia ini. Maka dari itu
Kata Luqman Hakim terhadap anaknya apa? Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Kamu harus memiliki kapal, perahu untuk mengarungi bahtera kehidupan ini. Apa kapalnya? Taqwallah, ketakwaan kepada Allah. Artinya apa? Menjadi seorang santri, menjadi santri putra putri Khadijah, pinter saja tidak cukup. Kamu harus memiliki kapal agar selamat untuk mengarungi bahtera kehidupan ini. Kapalnya apa? Taqwallah. Pinter boleh, tapi jangan sampai tidak takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu apa? Kalau di pelajaran panjenengan secara singkatnya, melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Tapi secara perinci tidak seperti itu. Di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah, yang namanya takwa ini, taknya di situ bimakna tawadhu. Kalau memang mengaku santri putra, santri putri Khadijah, harus tawadhu. Tawadhu itu apa? Andap asor. Mau kamu jalan-jalan ke TP, mau kamu itu jalan-jalan ke Pakuwon, mau kamu itu jalan-jalan kemana saja, mau kamu naik bis, naik kereta, ketemu gurumu dimanapun berada, ketemu ulama-ulama dimanapun berada, kamu harus tawadhu. Ketika seorang santri mampu mengamalkan tak yang namanya tawadhu ini tadi, man tawadhu alillah rafa'ahullah. Orang kalau mau tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu kayak teman saya yang saya ceritakan, dulu nggak pintar tapi dia rajin, kemudian saat ini jadi dokter dan istrinya cantik. Karena dia itu tawadhu, sama gurunya sungkem, baik ketemu gurunya di luar sekolahan, di luar pesantren, dia tetap tawadhu. Bahkan WA-an pun ya syukur-syukur rawani nek karo gurune. Nah, Gus Idam itu sampai detik ini sama guru saya, bahkan sama anaknya guru saya saja nggak berani sekarang. Jadi kok diundang orang ada anaknya, putranya guru saya, wis mending nggak usah undang saya, cari yang lain saja. Saking tertanam di dalam hati saya, tidak berani terhadap guru saya. Jadi walaupun dipuji orang sejagat raya, yang namanya santri tetap sampai mati tetap Nah, setelah tak, hurufnya takwa apa? Qaf. Qaf itu maknanya adalah qanaah. Kalau kamu memang mengaku dirimu santri dan kamu ingin menjadi orang yang bertakwa, qaf di situ maknanya qanaah. Santri itu nggak muluk-muluk. Qanaah itu menerima takdirnya Allah. Mungkin mohon maaf ya, ada temennya yang berangkat sekolah naik mobil, dia naik motor, dia naik sepeda. Kita nggak grogi. Kita yakin nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjatah rezeki orang masing-masing. Semua orang memiliki nikmatnya masing, cobaannya masing. Akhirnya tenang. Makanya kalau orang itu sudah tertanam ketakwaan di dalam dirinya, dia nggak gupuk, nggak bingung. Mau temennya ini bajunya bagus, dia mampunya masih seperti ini, dia tenang. Mau temennya ini HP-nya sudah kamerane telu ngene iki, kalau sing di video aku iki lho. Nah, mau dia itu kameranya layarnya bentet, dia tetap qanaah. Dinikmati saja adanya ya ini. Lah itu kriteria santri. Tapi kalau dia itu masih grogi, temennya kameranya 3, pulang rumah, minta maksa orang tua, kemudian jual apa, wah ini kesantriannya, ketakwaannya ini belum sempurna. Lah, kalau sudah tertanam ketakwaannya lagi, takwa itu kalau ditulis taqaf wawu. Wawu ini maknanya apa di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah? Waro'un. Seseorang santri yang benar-benar bertakwa memiliki jiwa waro'un, mampu menjauhi, membedakan sesuatu yang haram dan yang makruh. Oh, saya lagi diuji. Mungkin di HP ini ada promosi judul. Oh, ini haram. Nggak boleh. Oh, di HP ini ada video-video yang tidak beres. Oh, ini nggak boleh. Oh, saya membantah orang tua saya. Ini akan menghambat ridhonya Allah terhadap diri saya. Oh, ini harus menghindari. Ketika cocok atau tidak cocok, lebih baik kalau tidak cocok kita menghindar sejenak, menenangkan diri. Nah ini. Setelah wawu apa? Takwa. Ya. Takwa. Ya ini bermakna yakin.
Kita semua kalau memang sudah mengaku menjadi santri yang bertakwa, kita harus yakin bahwasanya ketika kita itu istiqomah melakukan perintah-perintahnya Allah, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Seseorang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yakin, pokok aku ngibadah, pokok aku manut, aku sekolah enggak melanggar peraturan, aku enggak wani karo guruku. Insya Allah entuk dekengan ustad. Kamu enggak apa-apa ketika belajar seperti ini, mungkin dihina orang, dicaci orang, enggak apa-apa. Abdullah bin Abbas mengatakan, dalil itu taliban, fa'aziz matluban. Kamu hina ketika mencari, tapi kamu akan mulia ketika dicari. Amin Allahumma. Gus Idam dulu waktu nyantri itu, lebih kurus daripada sekarang. Kurus banget. Waktu di pondok, saya di pondok salaf itu, sambil ngaji, sandal gak punya. Gak masak di kantin. Gak apa itu, beli makanan di kantin, gak masak sendiri. Walaupun yang masak teman saya. Ya, jadi pulang itu bawa terong, bawa apa. Ketika saya pulang, saya ditanya sama tetangga saya, teman-teman saya yang seumuran saya, Gus, kok nggak pernah kelihatan di mana? Ngaji di pondok pesantren. Loh, ngaji cari apa? Wong saya saja sudah kerja, gaji saya jutaan. Kenapa kok harus ngaji? Saya sempat takut, waduh besok saya jadi apa ya? Saya besok kerja apa ya? Terus pulang lagi dihina. Kok tambah kurus? Apa di pondok kesiksa? Padahal saya itu berpuasa pada waktu itu. Saya sering pasang Daud waktu di pondok dulu. Jadi saat ini puasa, besok enggak. Besoknya puasa lagi, besoknya enggak lagi, besoknya puasa lagi. Akhirnya kurus. Kurus, enggak punya sandal, sarungnya ngelinting. Gek orang dadi juragan sarung Gus Idam series dereng. Pun tumbas mau dereng jenengan. Weh, kuwi urung tuku kuwi angel kuwi, dadi kiai angel iki kok. Lah promosi, bener promosi. Heeh. Lah akhirnya klambine niki kegeden, wis gak karu-karuan, kopiahe niki reget dan sebagainya. Wis mulai ungklung. Saya nggak pernah kepikiran, oh besok bisa kenal Pak Jasuli. Besok bisa kenal dengan Bu Khofifah Gubernur, besok bisa kenal dengan Mas Gibran. Besok bisa didatangi wakil presiden di rumah saya. Nggak pernah kepikiran saya. Penting waktu saya ngaji, saya istiqomah. Dan dawuhnya Abdullah bin Abbas benar. Dalil tu taliban, fa'aziz tu matluban. Kamu hina ketika mencari, tapi kamu akan mulia ketika dicari. Sekarang orang itu antri jadwalnya Gus Idam 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu, Masya Allah. Tapi saya yakin, santri Khadijah kelak akan lebih daripada Muhammad Iqdam. Penting dia itu istiqomah. Pasti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita memiliki ketakwaan saja untuk mengarungi bahtera kehidupan ini juga kurang. Ternyata orang itu kalau berlayar sudah punya kapal, dia butuh bekal. Semisal kamu mengarungi laut, kalau punya kapal saja apa cukup? Tidak. Kalau lapar gimana? Kita butuh bekal. Bekalnya mengarungi bahtera kehidupan ini, kata Luqman Hakim terhadap putra-putranya apa? Wa hasbuha imanan billah. Bekalnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu. Maka dari itu Gus Idam tadi bilang, kalau SMA-nya sudah di Khadijah, SMP-nya sudah di Khadijah, jangan sampai besok itu leren atau berhenti menjadi sampai kapanpun harus tetap jadi santri, kuliah jadi santri. Tirulah Bu Khofifah alumni sini. Walaupun sudah menjadi gubernur, beliau tetap melayani ulama, nderekne ulama. Nggih mboten? Hari-harinya beliau tetap menjadi seorang santri. Lah panjenengan ya seperti itu. Kuatkan keimanan panjenengan sampai kapanpun. Karena untuk menguatkan keimanan, salah satunya cara yang tepat menjadikan diri kita menjadi seorang santri. Terus Gus kalau sudah punya kapal, punya bekal untuk mengarungi bahtera kehidupan ini, apa sudah cukup? Oh belum. Ternyata kapal itu kalau tidak ada layarnya tidak bisa belok. Bener gak? Kalau ada teluk gimana nanti? Kalau ada pulau gimana nanti? Kan bisa nabrak. Kalau ada gunung gimana nanti? Nah artinya dalam kehidupan ini kalau kita cuma lurus saja, oh ini maksiat kita nggak belok, oh ini bahaya kita nggak belok. Lah ini juga bahaya. Lah layar agar bisa belok itu apa? Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Layarnya untuk mengarungi bahtera kehidupan ini, kapalnya kan sudah takwa Allah ya. Bekalnya imanan billah. Lah, layarnya apa? At-tawakkal 'ala Allah, pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Gak usah mikir besok itu saya seperti apa. Punya cita-cita boleh, tapi khawatir akan masa depan itu tidak baik. Punya cita-cita boleh, tapi jangan sampai khawatir akan masa
Tugas kita apa? Terus kuatkan ketakwaan, kuatkan keimanan. Dan kemudian sisanya tawakal Allah. Man tawakal Allah kafahu. Orang yang hidupnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dekengan pusat. Kayak ceritanya Gus Idam tadi, tidak pernah memiliki inisiatif besok jadi apa, enggak pernah. Penting dijalani, penting istiqomah. Mungkin ketika kita mencari ilmu kita direndahkan atau apa, enggak ngurus. Penting takwa Allah. Penting selalu menanamkan imanan billah. Sisanya tawakal Allah. Masya Allah. Oleh Allah ditata. Saya itu dulu setelah pulang dari pondok bingung. Ini menikah sama siapa ya? Bingung. Kayak nek sing gelem karo aku apa ora ya? Karena saya dulu belum seganteng ini. Ya sepurane ae. Nek saiki ket mulai sing perawan sampai rondo-rondo, demen. Karo Gus Idam kudu nyerang ae. Dulu waktu saya masih muda bingung saya, aku elek kuru kayak ngene. Dan dari 4 bersaudara, saya itu yang paling nakal, dablek. Jadi abah saya itu sampai pusing. Iki bocah kok ora gelem ngaji, kowe iki putune kiai lho, Le, kok ora gelem ngaji. Ibu saya sampai pusing, Le pisan-pisan mbok ngimami jamaah kono, pusing semua. Jadi kakak saya yang pertama hafal Quran ning Neli, Gus Dalhar, itu mondok di Malang di pek mantu kiai ini. Di pek mantu kiai ini. Ning Lia kakak saya pas, ini dapat apa itu? Suami hafal Quran, santrinya kakek saya. Jadi khatam ngaji kitab di kakek saya, beliau juga hafal Quran di pek mantu kali abah kula. Lah kula mikir, waduh aku mbiyen nakal, garangan. Jadi teman-teman saya itu dulu Margono enak ora iki, Mang? Nah, Margono itu idolanane mek motor. Itu kan tukang kendang, kemudian tak ajak hijrah jadi tukang hadroh. Margono itu dulu kalau rondo, tahu kalau di kampung-kampung itu ada rondo, sahur itu loh. Nah, niku ngendang riyen. Pak Jasuli beli Margono ini ngendang. Ning gegere nek gambar tonggeng. Ditato. Wah, kemudian tak jak hadroan. Akhirnya nemu Margono, nemu Badol, nemu siapa. Lah dulu saya bingung, iki aku iki piye, masa depanku piye. Wedi khawatir, tapi wis penting fokus. Akhirnya saya ngaji, buat majelis itu tadi. Garangan-garangan teman-teman saya itu tak ajak ngaji. 7 orang awalnya. Dihina orang, dicaci orang. Wah, ini Gus Idam putranya Yai Khalid ini bikin aliran apa ini? Aliran apa? Makanya openingnya Pak Sabar tadi gitu toh. Dikira aliran ini aliran apa? Aliran apa ini? Penting saya ngaji, buka kitab, istiqomah. Itu waktu abah saya itu sudah gerah stroke, sakit stroke 2 tahun. Saya ingin mewujudkan apa yang dicita-citakan ayah saya, ngaji. Akhirnya saya berusaha ngaji. Nah yang mau ngaji sama saya cuma 7 orang garangan, 7 tok. Istiqomah, dilokne wong, dilokne. Enggak ngurus saya. Terus ngaji istiqomah. Sekarang usianya Sabil Utobah masih 7 tahun. Saya ngaji di tanah bumbu, tanah 3 hektar penuh. Saya ngaji di Banjarbaru, di depan kantor wali kota penuh. Saya ngaji di mana-mana penuh. Teman saya ngaji banyak, teman saya belajar banyak. Masya Allah. Lah itu semua berkahnya apa? Konsisten terus meningkatkan ketakwaan dan konsisten berusaha meningkatkan keimanan. Sisanya tawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Jangan sampai menyerah. Gus saya ini udah belajar. Tapi teman saya nggak pernah belajar kok lebih pintar. Nggak usah menyerah. Istiqomah saja. Gus saya ini biasanya dibully, dicaci. Teruslah istiqomah. Pasrah. Pasti saya yakin. Kelak kamu akan dimuliakan oleh Allah dan dicari orang banyak. Amin Allahumma. Amin. Luar biasa, Masya Allah. Tapi ya enek sing unik. Liane bodong ini, kayak paling bonek mania kayak malah ini. Deng. Pancen bonek tenan kok kayaan. Kok ya enek yaan. Masya Allah, adik Margono kayak paling. Alhamdulillah. Coba ada yang gendut di situ kopiahnya miring. Nah itu semangat dari tadi. Berdiri. Kasih mic di situ aja. Wah, Masya Allah, luar biasa. Seneng saya ini. Wah, nganu, suale dicincing nih sik. Wah, ini dari tadi semangat ini. Setiap lihat Gus Idam, ini gini ya. Mangan apa yuk lo wemui, mak ye apa bali ya? Mak ye gitu ya. Coba nunggu mic dulu ya, kasih mic teman-teman panitia. Wow ini Pak Uci, sini Ci. Luar biasa. Wah, jan lemu. Modelnya koyo apa ya? Koyo kiai-kiai sepuh. Koyo kiai keramat ngono modele. Zuhud konaah banget ya.
Gemoy. Nah ini loh. Wah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Faisal Afik Abian. Faisal Afik Abian. Afik Abrian. Panggilannya siapa? Faisal. Kelas berapa? 6 Gus. 6. Loh sini ada SD-nya dong. Oh tak kira SMP sama SMA saja. Oh TK. Jadi TK, SD. Oh lah ini tadi makanya saya bahasnya. Oh pondok juga. Tak kira SMP sama SMA sama yayasan sama pondok tok. Oh lah sing cilik-cilik mudeng ora iki dijekne kaya gimana? Mumet engko malan. Oh enggak tahu saya. Ya tapi enggak apa-apa ya. Nggih, Faisal. Oh Faisal, ampun. Mohon maaf. Kleru titik Z karo S. Mohon maaf. Faisal. Cita-citanya pengen jadi apa? Kiai, Gus. Kiai. Wah. Terinspirasi dari kiai siapa? Gus Ikdam. Wah. Sejak kapan ngikuti Gus Ikdam? Kelas berapa? Kelas 4. Wah, sejak kelas 4 sampai kelas 6 ini ngikuti Gus Ikdam. Nggih. Lewat apa? TikTok. Nggih. Apa yang disuka dari Gus Ikdam? Ganteng. Lah iki lanang kok seneng lanang iki. Ganteng, apalagi? Wonge alim. Wah, padahal garangan loh padahal. Ya Allah. Faizal berapa bersaudara, Kak? 2, Gus. 2. Punya kakak apa adik? Adik. Umur berapa adiknya? Kelas 5. Wah, kacek setahun. Nggih. Wah, kok mepet men. Bapak ibu sehat? Bapak sudah nggak ada. Bapak sudah nggak ada. Berapa tahun yang lalu? Februari barusan? Iya. Barusan lagi? Februari barusan? Belum ada setahun kan? Belum. Gerah apa? Sakit apa Bapak? Diabetes. Ya Allah. Kamu makannya teratur loh nggih? Nggih. Bapak juga ngapunten, agak gemuk kayak jenengan Bapak? Nggih, gemuk. Nggih. Ibu kegiatannya di rumah apa Ibu? Usaha iklan. Jualan ikan. Iklan. Wah iklan, mohon maaf salah. Krungune ikan. Nggih, engko tak curekane lah kupingku. Sorry. Junesu. Iklan nggih, iklan di sosmed. Buat koran, Gus. Wah koran, Masya Allah. Nggih. Jadi usahanya Ibu cuma itu saja? Jualan koran itu, sama apa? Sama kantor. Wah ke kantor. Oh nggih. Pagi ke kantor, sore pulang. Nggih. Masya Allah. Adik sekolah di sini juga adik? Boten, saya hoti Japan Degeling. Oh nggih. Apa katanya? Oh, cabangnya Khadijah. Nggih. Kamu berangkat sendiri apa gimana? Dianterin sopir. Wah. Lah iki anake wong top iki. Dianterin supir, aku mah kadung mesakne aku. Kadung melas aku mang. Supir Grab. Sopir pribadi. Wah. Aduh. Wes. Aku bolomu Zal. Jangan ngopi to aku. Mbok diampiri po. Cakruk-cakruk ning TP oh biasa. Supir Grab, supir pribadi. Nggih. Masya Allah. Jadi setiap pagi nganter. Nggih, Gus. Lah ngono yo mang kadung waktu ibunya apa iklan. Dikira jual koran dikira. Duwe supir pribadi tibakno. Lah kantornya milik ibumu sendiri itu. Boten mek iklan iku usaha, Gus. Lek kantor itu ikut orang.
Oh ikut orang, siap-siap. Nggih. Tapi keren loh kamu. Jadi engko nek wae mulih ngono telepon Pak Supir. Nggih, Gus. Piye nek telepon nek muni piye, Pak? Piye jajal. Cak, Gus. Oh, gimana, Cak? Cak wis dijemput, wis mulai. Nggih. Siap. Kamu hobinya apa, Zal, di rumah? Futsal, Gus. Oh, futsal. Jadi kiper toh? Kiper ya? Mboten. Apa? Pivot. Coba kamu sholawatan yang hafal apa? Nariyah, Tibil Kulub, apa Qasidan Alamati Anak Soleh, apa sholawat Busro, apa yang hafal apa? Busro. Oh, sholawat Busro, ayo. Disik-disikane apa ya? Lali dek. Takono supirmu Zal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ayo yang lain ikuti. Bil qulubi. Lah kok melompat teko kono. Sik tok. Zal tenang. Tenang, sik. Ngapunten. Wong ngapunten. Jek jauh ngapura aku. Sik, sorry. Weh, aja nglompat kok iso malih kaya Margono piye lho. Sik, tenangne sik. Dredeg kok. Awalnya sudah benar awalnya. Tapi aja mlowetik. Bypass. Ngapunten kula dredeg kok. Wong nggih, mboten napa-napa Zal. Nggo diulang kok. Yang lain biar ngikuti ya. Oke, yo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubassiruna biyat wa alana wa auladana. Luar biasa, Masya Allah. Wa muallimina wa talabatana wa talibatina Min yaumina hada ila yaumil akhirah. luar biasa, enak loh suaramu. Nggih, Bos. Sayangnya yang pertama mang bypass. Grogi tapi wajar. Pomo Gus Ikdam yo grogi paling. Nggih. Saking gantenge. Panggang ngelim ganteng. Ora penak aku aja ngono to, Zal. Malah grogi aku. Zal, coba diiringi hadroh alamatnya anak soleh bisa enggak? Coba Zal. Calon yai yo Lali, Bos, lirike, Bos. lali. Telepono supirmu, Cak, alamat anak soleh apa, Cak? Ya udah, cukup Zal. Zal, kamu nggak usah sedih. Kamu harus jadi orang. Siap. Kamu harus jadi orang. Kamu hafal sholat busro toh? Nggih. Setiap habis sholat dibaca istiqomah. Orang-orang sukses itu pasti memiliki keistiqomahan religius. Kalau kamu hafalnya itu baca habis sholat. Ya terus istiqomah. Besok kalau jadi orang besar jangan lupa sama Gus Ikdam. Siap, Gus. Oke. Mau jadi apa besok? Kiai. Oke. Sopo ngerti moro-moro enek ketua PBNU pusat Rizal Faizal. Wah, wonge guwemoy nggih sarung Ikdam series. Nah, ini dari Hijastor, Nah, ini Zal. Alhamdulillah. Sarungnya gajah duduk. Jadi habis ini kamu duduk. Ya. Zal. Terus ini kamu di rumah sama siapa berarti? Ayah kan nggak ada. Adik, bunda, karyawan. Karyawanmu berapa? Kalau sopir pribadi itu 2.
Mumet aku pisan. Gak teko mikir aku. Ya ampun bos, tenang bos. Supir pribadi 2, terus karyawan iklan 1 di rumah. Terus. Terus bibi rewang, Gus. Oh, masak. Nggih. Berapa itu? Setunggal, Gus. Oh, nggih, ya wis tapi ra apa-apa. Kamu harus bertakwa tenan loh. Walaupun kamu punya karyawan, punya apa, tapi dari Gus Ikdam tak sangoni 1 juta. Alhamdulillah. Gus Ikdam doakan ya. Siap, Gus. Doakan saya sehat. Amin. Nggih. Dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Istiqomah. Amin. Nggih pun. Penak 1 juta mek amin-amin tok, Dek. Sing donga aku dhewe. Ini kasih 2. Kasih 2. Nanti supirmu kamu kasih ya. Nggih, Gus. Uangnya minta Kang Jibur. Nggih. 1 juta. Siap no, Bor? Lumayan, Gus, tak tuku pelek. Pelek. Tiga tuku pelek. Nggih, Gus. Pelek apa? Honda. FND. Waduh kok tiga tuku pelek. Ambil tak Honda. Oh, jadi ini jadi kiai. Beli buku aja, kitab. Nggih, Gus. Oke. Yo kapan-kapan nek pas karo supirmu ngopi-ngopi aku yo ditelepon. Gus, monggo Gus. Mboten ana nomere, Gus. Oh yo, engko njaluk cah-cah, njaluk Mbah Margono. Nggih, Gus. Oke. Faizal, koncoku anyar iki. Oh. Heeh. Gak duwe nomere. Sesuk moro-moro aku ngaji rutinan to telepon. Gus, ya apa sehat ta? Surabaya. Aduh, kewareken Mak Yiyi. Nggih. Pun, gitu aja ya. Nggih, Gus. Nggih, Pun. Nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ikdam. Sama-sama Faizal. Nggih, Gus. Kadungakno lancar rezekine. Amin. Nambah bojone. Ojo. Aduh. Wah, kepala sekolahnya pusing. Aduh. Faizal, oke siap. Uangnya sudah dipegang. Oke. Coba satu lagi mana ya? Perempuan, putri yang belum putri. Apa yang mondok apa ya? Yang mondok ada loh putri. Asrama ada. Yang berani mana yang berani? Panti. Mana yang panti? Kacamata ini. Panti. Ya, kacamata ini, Ji. Panti asuhan. Izin tolong berdiri biar kelihatan. Wah, luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Seru ya, seneng. Itu arek-arek Surabaya terbaik. Seneng aku ning Surabaya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Rumaisyah Karina Al-Zahra, bisa dipanggil Karina. Karina, rumahnya mana Mbak Karin? Asli saya Gresik. Oh Gresik, terus asrama di sini? Di Panti Hadijah 1. Orang tua? Ada. Ada semua, sehat semua? Nggih, sehat. Alhamdulillah. Berapa bersaudara? 5, saya yang terakhir. Yang paling kecil? Ya. Sudah berapa tahun sekolah di sini? Saya dari SMP kelas 7. Sekarang? Kelas 11. Sekarang kelas 11? Iya. Berarti sudah sekitar 4 tahun ya? Nggih. Gangsal? 5 tahun? Ya 5 Gus. Oh, sampai kapan rencana di sini? Apa di pantinya apa? Di pantinya. Insya Allah sampai saya sarjana Gus. Wah, Masya Allah, tepuk tangan buat Mbak Karin. Kenapa kok betah di sini? Alasannya apa alasannya?
Alhamdulillah saya di sini bisa menghafal Al-Quran sudah 3 juz. Masya Allah, luar biasa. Istiqomah jadi santri. Izin Mbak Karin, impiannya, himmahnya, cita-citanya ingin jadi apa? Banyak Gus. Apa? Gak apa-apa. Biar didoakan orang banyak kok. Jadi pengen penghafal Al-Quran 30 juz, arsitektur, semuanya lah. Wah semuanya diborong kabeh karo Karin. Wis gak apa-apa, gak apa-apa. Engko nek kae ketua NU ne sampean ketua muslimat. Lah. Engko telepon, "Gimana Yai Faizal?" "Aman Rin." Ngono. "Aman, Mbak." Ngono ya. Ganti parani supirku ngono. Aduh, ada enek-enek Faizal, ngeri tenan kok. Mbak Karin gak pernah pulang? Pulangnya cuma setahun hari berapa? raya. Wah, hari raya setahun Idul satu Fitri. kali. Nggih. Kerasan berarti di asrama. Kerasan banget Gus. Masya Allah. Banyak temannya kok. Alhamdulillah. Nikmatnya menjadi santri bagi Mbak Karin apa? Tolong dijelaskan coba. Yang menarik jadi santri itu apa? Nikmatnya itu apa ya? Banyak pelajaran dari ibu-ibu pengurus kita kayak ngaji, ada berakhlak, baca kitab, nahdom semua dipelajarin yang dari sekolah nanti diajarin ke panti. Masya Allah, luar biasa. Sekarang yang di panti berapa orang? Ada 20. 20, Masya Allah. Ini Gus Ikdam titip nanti 20 orang kan? Nggih. Saya titip 2 juta nanti dibagi. Dibagi ke teman-temannya ya dari Gus Ikdam. Berarti dibagi pas nanti ya. Nggih Gus. 2 juta. Kang Jiber siapkan Kang Jiber. Ini. Apa ini? Terima kasih Gus Ikdam yang ganteng, baik hati dan tidak sombong. Iya. Mari cair 2 juta malah ngelem ae. Iso ae Karin iki ya. Ya udah, siap Rin. Nggih Gus. Iya, ini sama kayak tadi. Sarung sama tas. Wedok gen kemulan gak apa-apa. Kasih 3. Biar dibagi sama temannya. Uangnya nanti dibagi sama teman-temannya ya. Nggih Gus. Salam ini saya. Ini juga ada titip salam dari Mbak-mbak Panti. Buat Gus Ikdam. Waalaikumsalam. Nggih. Semoga ilmunya manfaat barokah. Amin. Nggih, sukses. Amin. Jadi apa mang kontraktor, hafal Quran, bojone ganteng. Amin. Sugih. Amin. Wis PN kabeh. Terima kasih Gus Ikdam. Nggih, sama-sama. Pun, lagi Gus. Bu Guru, wali santri ada? Satu aja, wali. Walinya murid sini. Apa? Wali santri apa guru? Beliau, mau? Coba. Wali santri sini. Coba wali aja, wali santri. Ibu bawah kamera. Lunglungan. Mic-nya kasihkan. Mbak, mic-nya kasihkan. Estafet aja. Lah, gitu ya. Ngombe kopi sik lah. Mak Yeye bukanya jam piro ya? Dalam? Wah, sudah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ngerepoti malian, sungkan nih. Zal, kon kok nih supirmu Zal? Wis tangi urung areke. Sopo supire sana Yadi yae. Seneng, saya itu kalau ada anak gemuk ini seneng. Salam, kayak Faizal itu. Salam Bu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Gus kula ndredeg niki. Datang apa? Kok arep dijawabin neh. Namanya siapa Bu? Nama saya Hisbiatul Fidat. Bu Fida. Hisbi. Bu Hisbi. Nggih. Asli Surabaya. Nggih. Pundi? Kula sepanjang. Sepanjang. Putra napa putri ingkang teng mriki? Putra putri. Wah, putra putri. Kenapa kok dari sepanjang putra putrinya ditaruh sini, alasannya apa coba? Kebetulan ayahnya alumni, saya juga alumni. Masya Allah, tepuk tangan. Lah inilah, bapak ibunya santri, anaknya juga luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Fida, Bu Hisbi.
Masya Allah, alhamdulillah. Putrane pinten jenengan? Kali Gus. 2, berarti di rumah cuma berdua akhirnya karena anak-anak asrama apa? Mboten. Oh. Kebetulan anak saya bawa pulang semuanya Gus. Oh, nggih. Sekolah saja di sini. Sekolah saja nggih. Kebetulan masih satunya kelas 5, satunya kelas 3. Mohon doanya ya Gus. Nggih. Lah dulu seangkatan sama suami jenengan? Keluar masuknya beda Gus. Jadi suami saya alumni SD di sini, saya alumni SMP di sini. Oh beda. Nggih. Tak kira nek cinlok ngono. Mboten Gus. Oh nggih. Aktivitasnya di rumah apa jenengan di sepanjang? Jadi ibu rumah tangga. Sama bantuin Bapak Kepala Sekolah SD Hadijah, luar biasa Gus. Oh nggih. Saya kebetulan ketua komite di sini Gus. Oh ngoten. Nggih. Coba sampaikan istimewanya Khadijah itu seperti apa biar orang-orang tahu nanti. Anak-anak semuanya bersyukurlah di sini jenengan semua orang-orang pilihan. Insya Allah sanatnya bagus. Nggih Gus nggih. Nggih, leres. Leres nggih. Semoga nantinya juga anak turunnya juga bisa sekolahkan di sini. Jadi orang hebat semuanya. Amin. Nggih. Luar biasanya ya belajarnya ecoh Gus di sini. Jadi ilmu agama dapat, ilmu dari Cambridge juga ada, terus ilmu nasional juga ada. Jadi pokoknya nggak akan salah pilih kalau di sini Gus, insya Allah. Tepuk tangan buat Khadijah. Masya Allah, alhamdulillah. Nggih, ini dapat hadiah. Kelihatannya jenengan kalau uang sudah banyak tak kasih sarung ae. Matur nuwun. Sarung semua. Sarung semua aja. Belakangnya minta juga Gus. Ya, niki sak kerdus niki. Dari siapa tadi? Hijas. Matur nuwun. Nggih, ngapunten kata. Nggih. Terima kasih Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, nggih. Ayo nganu Hadroh Pusat Sabilu Toba. Kita baca sholawat nariyah. Kita baca sholawat nariyah, kemudian baca sholawat ashil, kemudian kita baca tasbih, kemudian kita baca doa sapu jagat. Agar kita itu diberi kebaikan dunia akhirat. Oke, bareng-bareng yang semangat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بحدث كل معلوم Semangat. صلاة كاملة وسلم داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
akhirat ya Allah. Kebaikan dunia akhirat ya Allah. Selamatkanlah kami dunia akhirat ya Allah. Wa qina azabannar. Semoga kita semua diberi kebaikan dunia akhirat dan selamat dari dunia akhirat.